Makanya sampai sekarang mantra saya baca terus. Jangan sampai lengah. Kalau saya lengah, Susi akhirnya tahu. Kalau punya suami nying-nying. Ya, tapi apa sih yang membuat Mas Tukul yakin, ah ini saya pasti diterima nih, mau ngebangun keluarga. Waktu itu apa yang Mas Tukul pikirin ya? Ya niat baik, tulus, dan saya bertanggung jawab sama istri saya. Saya niatnya itu dulu 20 tahun saya. 20 tahun ini? Apa artinya 20.000? Senyum, model tuh senyum. Itu Mas Tukul, kalau saya yang ngelakuin itu nggak lucu loh Mas. Iya kan. Ini apa? Sebagai host iya, komedian iya. Udah gitu model video klip iya. Udah gitu model majalah iya, semuanya iya. Tapi kalau omnivora, pemakan segalanya. Tapi kalau cuma boleh milih satu nih, ada satu piala buat Mas Tukul. Mas Tukul mau ditulis sebagai apa sih? Tukul Arwana, juara apa? Sang penghibur. Maestro sang penghibur. Perutol ah. Tepuk tangan untuk Mas. Sang menghibur, saya karena pekerjaan saya hanya menghibur. Saya nggak mau jadi anggota DPR, saya nggak mau jadi pemimpin, saya maunya jadi sang penghibur. Yang pemimpin ya biar pemimpin, yang ahlinya, yang DPR dia yang DPR yang ahlinya. Jadi ada yang sebagai seorang ini apa namanya hansip ya, bagaimana cara menjaga situasi di sini. Dia tahu lingkungannya. Nggak ada ambisi gitu Mas, wah saya mau politik nih. Kan banyak tuh pelawak. Ya biar beliau-beliaunya yang paham. Kalau saya pahamnya menghibur. Enggak. Banyak tawaran-tawaran dari Partai Ratu Selatan minta saya. Dari Partai Ancol, Partai Kapuk itu ya aku maunya. Oke, kan Mas Tukul biasanya menghibur semuanya dan berhasil semuanya terhibur. Kalau Mas Tukul butuh hiburan, apa yang dilakuin? Yang lihat teman saya Omen itu aja. Ini. Mana yang ini? Ini coba ketawa diapain? Ya udah, abis ini kita jalan-jalan ke warung langganan Mas Tukul di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Tukul, Ya. ini tempat apa Mas? Bisa sering ke sini? Ini tempat yang luar biasa sekali. Ini mobil-mobilnya artis mancanegara tuh kalau ada kerusakan. Beneran di sini? Dia ke sini. Dia terkenal. Ya ini juga kualitas bengkel-bengkelnya dan ahli-ahlinya itu nggak sembarangan. Dia lulusan dari teknik Harvard University. Mas, katanya ada warung tempat langganan Mas Tukul. Kalau kesini lagi benerin mobil, ada tempat biasanya Mas Tukul pesan minuman, makanan di mana Mas? Ya ini biasanya kan, saya itu kan dulu mobil saya kan mobil tahun 42 ya kan. Tapi terawat, terjaga dengan rapi lah. Terus kadang-kadang kalau pas betulin AC di situ, betulin apa namanya karburator di situ, jadi terus sambil makan di sini. Ini masa nggak percaya, kenal nggak? Mana? Mbak, ibu yang suka jualan. Beneran ibu Ini suka kesini, meriki. dulu segini dia. Mas Tukul, cerita dong masa-masa zaman dulu, masa zaman susah gitu ya. Waktu Mas Tukul pertama kali ke Jakarta kan tahun 85 ya Mas ya? Ya, 85, itu kan datang ke Jakarta sebagai apa tuh Mas waktu itu? Apa yang Mas Tukul lakuin? Ya cita-citanya kalau kepingin sukses, pengen berhasil ya harus di Jakarta. Karena Jakarta adalah barometer. Kalau bisa menaklukkan Jakarta, biasanya bisa menaklukkan nasional atau Indonesia. Kalau kamu ngetop di daerah, belum tentu kamu bisa menguasai Indonesia. Tapi kalau kamu ngetop di Jakarta, kamu akan menguasai semua. Jadi itu tujuannya waktu itu Mas? Iya, tepuk tangan dulu dong. Bahasa saya bahasa filosofi, bahasa inspiring gitu. Jadi alhamdulillah begitu datang di Jakarta, ya masih susah. Terus apa yang Mas Tukul lakuin untuk menyambung hidup di Jakarta waktu itu? Mempertahankan hidup, akhirnya saya nyopir. Nyopir 2 tahun menyopir orang Jepang, 2 tahun orang Indonesia. Belajar bahasa Jepang dong? Ya, arigato gozaimasu. Kong bawa itu artinya selamat malam. Selamat.
Konnichiwa, selamat pagi. Iya, iya. Waktu itu berarti kan zamannya masih bisa dibilang prihatin lah Mas. Ya, Tapi 95 melamar Mbak Susi. 95. Lah kok berani? Ya, kan, Masih susah kok ngelamar anak orang Mas. ya kita kan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, oke. Kalau kita itu sudah niatnya baik, Tuhan akan membukakan pintu rezeki. Saya kan sama Susi nggak main-main, niatnya baik. Nyari widadari seperti istri saya nggak gampang loh. Tapi Mbak Susi waktu itu langsung begitu dilamar, nerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah Susi juga waktu itu tak bacain mantra. Makanya sampai sekarang mantra saya baca terus. Jangan sampai lengah. Kalau saya lengah, Susi akhirnya tahu. Kalau punya suami nying-nying. Ya, tapi apa sih yang membuat Mas Tukul yakin, ah nih saya pasti diterima nih, mau ngebangun keluarga. Waktu itu apa yang Mas Tukul pikirin ya? Ya niat baik, tulus, dan saya bertanggung jawab sama istri saya. Saya niatnya itu dulu 20 tahun saya. 20 tahun menit? Apa artinya 20.000? Oh. Satu hari saya harus mencari uang 20.000 untuk makan, untuk saya. Kontrak di situ saya. Dulu kontrak di sana, Mas? 150 1 bulan. Gaji saya di radio 75. Lah, nombok dong. Jadi min 75. Sisanya dari mana, Mas? Ya nyari-nyari pinjem sana, pinjem sini. Nah, terus waktu itu kan anak-anak lahir di tahun 9 Mas Wahyu 99. Mas Mbak Novi ya? Ya. Mbak Novi itu tahun 99. Mbak Novita, Eka, Novita Eka Afriana. yang kedua Wahyu Zofan Utama. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan. wah, bagus. Alhamdulillah dua-duanya mirip Susi semua. Cuma saja. Tapi kecerdasannya dan rezekinya mirip papanya. Wong Susi kalau manggil saya Pa. Wih, Pa itu artinya jerapah. Mas. Dalam. Ini pun Bu. Mas, pesan mie dulu, Mas. Oh iya. Siapa tahu mau Pesen mie yang panjangnya 7 meter. Mie makan dulu. Mie goreng. Loh, udah jadi. Belum pesen udah. Sama juga syuting. Dari pesen nih, Mas. Mas Teguh. Waduh, ini telur cecek apa telur apa ini? Iya, Mas. Sama keluarga tuh suka ngeluangin waktu untuk kumpul apa gitu nggak sih, Mas? Oh iya pasti. Biasanya kapan? Masih sempat? Pastilah, kita tuh konsep Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tuh orangnya natural lah, Pak. Mereka sibuk ya jihad melawan kemiskinan demi anak istri, tapi pas begitu up ya kita untuk keluarga. Biasanya ngapain? Aktivitasnya apa bareng sama? Alhamdulillah anak saya sukanya renang. Makanya tak suruh aja kursus go-kart di sana. Untuk anak gimana? Termasuk ngebantu karir mereka nggak sih, Mas? Ya pasti doa anak istri itu beserta kita. Apa yang dilakuin, Mas, kalau gitu untuk ngebantu karir anak-anak? Ya, sekarang apa aja sih, Mas? Ya Pak, bantu karir anak-anak ya, anak-anak mau apa saya turuti. Anak yang satu itu Pita itu alhamdulillah khusus. Mbak Pita tuh gimana? Khusus sulingnya luar biasa. Suling. Nah, ini bukan. Ini drum. Salah. Suling. Ini masas. Alhamdulillah kursus piano klasik sudah 4 tahun belum bisa. Mas, ada yang bilang kan katanya untuk mencapai kesuksesan kan harus lewat masa-masa sulit, harus ditempa gitu, Mas. Ya pasti. Iya kan? Nah, anak-anak tapi ini gak sih dididik untuk susah dulu gitu? Ya harus bersakit-sakit dahulu meninggal kemudian. Ya jangan dong. Meninggal kejelekannya, meninggal kesombongannya, meninggal kemiskinannya, tumbuh kebahagiaannya dan kesehatan. Oh, kalau Mas Tukul dulu waktu zaman-zaman nyupir gitu apa suka dukanya, Mas? Ya suka dukanya ya kumpulnya sama pembantu. Ya kan satu kandang itu di situ. Majikan di dalam, kita itu mesti sama pembantu di situ. Sopir sama pembantu mesti berdampingan. Ya udah, Mas, silakan dinikmatin dulu. Nanti kita ngobrol lagi tempat lain. Tepuk tangan dong untuk Mas. Oke. Masih. Terima kasih, Om. Terima kasih. Ayo, Silakan Mas. minta makanan. Jangan kemana-mana, nanti kita terusin lagi ngobrol sama Mas Tukul. Tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Mas Tukul, kalau kesini katanya suka benerin AC mobil. Ya, ini langganan saya di sini dulu. Ah, ini. Ini dulu. Namanya Pak Wahyu dulu, masih ingat saya.
biasa Ya. waktu itu mobil apa Mas? Mobil pertamanya Mas? Dulu mobil saya tuh Galen 82 dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabar. Mas. Ini dulu langganan saya di sini nih. Halo. Dulu langganan saya kalau betulin AC